Kita lanjut bahas chapter 16. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Rahu yang sudah dihajar habis-habisan oleh Jenderal Surga Timur, Jenderal Surga Selatan, dan juga Jenderal Surga Barat. Hal ini membuat Rahu menjadi terluka parah. Di saat Rahu mencoba untuk berdiri kembali, dirinya pun kini mengingat pada saat dia dibully oleh 3 anak nakal pada zaman dulu. Pada saat itu Rahu juga sudah dihajar habis-habisan oleh mereka yang membuat Rahu mendapatkan luka yang begitu parah dan tidak mampu berdiri kembali. Mereka bertiga pun kemudian membuli dan menertawakan Rahu sesuka hati mereka, seperti yang dilakukan oleh 3 Raja Surgawi saat ini. Kaisar Sitian pun kini langsung melayang di atas Rahu dan dirinya mengatakan ini akan segera berakhir. 3 Raja Surga memang dewa yang paling bisa kupercaya. Kalian telah melakukan sebuah pekerjaan hebat. Dan Kaisar Sitian pun kini sudah berdiri di hadapan Raja Rahu yang sudah tertunduk. Lalu Kaisar Sitian kini langsung berkata pada Rahu, "Raja Asura Rahu, sepertinya kamu sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk berjuang. Ini adalah hal terakhir yang tersisa. Aku akan mengambil nyawamu secara pribadi." Kemudian Jenderal Surga Selatan pun kini langsung mengatakan, "Di Sitian, pukulan terakhirmu itu sangat berarti, karena itu akan menjadi lambang bahwa dewa telah mengukir sejarah bisa menaklukkan klan Asura." Jenderal Surga Selatan juga langsung berkata, "Para dewa telah menunggu hal ini cukup lama. Semua pengorbanan dalam pertempuran ini akan sangat berharga." Kemudian Jenderal Surga Barat juga ikut berbicara, "Sepertinya ini bagus. Para dewa akan puas dengan pencapaian besar yang kita lakukan." Dan Jenderal Surga Timur juga ikut berkata, "Di Sitian, tolong segera lakukan secepat mungkin. Aku takut dia akan berubah." Kaisar Sitian pun langsung menjawabnya, "Situasinya telah kita kendalikan. Apalagi yang akan berubah? Dia bahkan hampir tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Yang dibutuhkan hanyalah tusukan pedang sederhana, dan itu bisa kulakukan dengan segera." Kaisar Sitian yang kini sudah mengarahkan pedang surgawinya pada Raja Rahu, tiba-tiba saja dia dibuat terkejut karena ada seseorang yang telah meniup trompet peperangan. Kaisar Sitian pun kini langsung melirik ke arah orang yang meniup trompet itu. Begitu juga dengan 3 Raja Surga yang lain. Dan kini terlihatlah sekelompok klan dengan tubuh berwarna merah telah hadir di medan perang. Hal ini membuat Hekian menjadi terkejut. Lalu Hekian pun kini langsung berkata, "Pertempuran antara dewa dan Asura, siapa yang telah berani mengganggu?" Dan klan dengan tubuh berwarna merah itu kini langsung berlari menuju kumpulan dari para prajurit surga. Hal ini membuat para dewa dan juga para prajurit surga menjadi terkejut. Dan ternyata mereka adalah klan setan merah Yasa. Sambil melompat, klan Yasa pun kini langsung mengatakan, "Kakak Asura, kalian jangan takut. Kami telah datang ke tempat ini." Dan kini klan Yasa mulai melakukan penyerangan. Tapi serangan yang dilakukan oleh klan Yasa ini bukan ditunjukkan pada para dewa, tapi mereka malah menyerang para Asura. Hal ini membuat Asura menjadi terkejut dengan apa yang telah dilakukan klan Yasa ini. Kemudian Kiyue pun kini langsung berkata, "Klan hantu Yasa, bagaimana bisa datang di saat waktu yang seperti ini? Mau tak mau, aku mengatakan bahwa kita juga harus melawan dirinya." Kemudian Kepala Wangu pun kini langsung berkata pada Kiyue, "Klan hantu Yasa adalah klan budak. Mereka digunakan untuk melayani para dewa dan kemudian ditinggalkan. Mereka memilih muncul pada saat ini karena mereka akan memeras keuntungan dari para dewa." Kiyue pun langsung menanggapi, "Sialan, mereka akan memperburuk keadaan." Dan kini Kaisar Sitian pun langsung melihat ke arah Raja Yasa. Raja Yasa yang kini sudah melihat Kaisar Sitian di depannya, dirinya pun kini langsung mengatakan, "Hehehe, ternyata aku tidak salah. Yang berdiri di sana bukankah Raja Surgawi yang agung? Kamu adalah Kaisar Sitian. Dan aku tidak menyangkanya akan melihatmu di tempat ini." Kaisar Sitian pun kini langsung menatap tajam ke arah Raja Yasa. Kemudian Raja Yasa kini mengatakan, "Perkenalkan, aku adalah Raja Yasa Hongmo. Mengetahui bahwa kamu akan mengalahkan Asura, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi aku datang ke sini
memimpin para pasukan untuk memberikan layanan pada Kaisar Sitian. Tolong terimalah layanan kami. Jenderal Surga Timur pun langsung mengatakan pada Yasa bahwa mereka adalah sekelompok klan yang tidak pernah puas. Dan Jenderal Surga Barat kini langsung bertanya, apa yang kau inginkan? Raja Yasa pun kini langsung mengatakan, tidak. Para dewa telah salah paham. Aku datang ke tempat ini hanyalah untuk memberikan kontribusi. Aku berjanji ini tidak akan lebih dari apa yang kalian pikirkan. Tapi kalian tahulah bagaimana surga yang agung tidak akan membuat pekerjaan kita menjadi sia-sia, bukan? Kami klan hantu Yasa hanya ingin mendapatkan sedikit hadiah dari para dewa. Orang-orangku saat ini memiliki kehidupan yang buruk selama bertahun-tahun. Aku merindukan saat-saat ketika kita diberkati oleh para dewa. Jika Kaisar Sitian bisa menganugerahkan istana langit, kita akan merasa berterima kasih. Mendengar perkataan dari Raja Yasa, Kaisar Sitian pun kini langsung mengatakan, apakah kalian datang di waktu yang tepat untuk bernegosiasi denganku? Raja Yasa pun berkata, aku tidak berani. Kami sangat tulus ke tempat ini dan kami sangat mencintai dewa. Kaisar Sitian pun kini langsung setuju dengan apa yang diminta oleh Raja Yasa. Dan kemudian Kaisar menyuruh para klan Yasa untuk bertarung melawan para Asura di garis depan. Mendengar perkataan dari Kaisar Sitian, Raja Yasa kini menjadi senang. Dan dia pun kini berteriak pada klannya untuk bertarung melawan Asura dan membantu para dewa. Mendengar perintah dari Raja Yasa, rakyat Yasa pun kini langsung bersemangat untuk bertarung melawan Asura. Setelah mengurus kedatangan dari para klan Yasa, Kaisar Sitian pun kini langsung mengatakan pada Raja Rahu, hei, apakah kamu melihatnya? Saat ini hal-hal telah berubah dan itu akan semakin memperburuk keadaanmu. Tidak akan ada kecelakaan yang terjadi hari ini. Dan kini terlihatlah Raja Rahu sudah tidak mampu berbuat apapun di hadapan Kaisar Sitian. Lalu Kaisar Sitian pun kini kembali berkata, Rahu, apalagi yang bisa kamu lakukan? Dan Raja Rahu kini langsung menggenggam erat pedang miliknya. Melihat hal itu, dengan sangat cepat Kaisar Sitian pun langsung mengarahkan pedang surgawinya ke arah Raja Rahu. Yang kini Raja Rahu terkena serangan brutal dari pedang surgawi. Dan Kaisar Sitian pun kini langsung menusukkan pedang itu pada tubuh Raja Rahu. Dan Raja Rahu pun kini tumbang akibat tusukan pedang dari Kaisar Sitian. Rahu yang sudah tidak bisa berbuat apapun, bahkan saat ini semangat juangnya pun juga langsung padam. Hal ini membuat tiga Raja Surgawi menjadi senang karena kematian Rahu sudah ada di depan mata. Kiwe yang melihat Rahu sudah tidak bisa berbuat apapun, dirinya pun kini langsung mengatakan pada ayahnya bahwa Rahu telah gagal. Dan sang ayah hanya bisa diam saja. Bahkan rakyat Asura yang lain kini juga menjadi terkejut karena rajanya sudah dibunuh oleh Kaisar Sitian. Si botak pun langsung mengatakan, Raja telah kalah. Dia telah mati dan meninggalkan kita semua. Fujiyama juga dibuat terkejut dengan keadaan ini. Begitu juga dengan para rakyat yang lain yang juga langsung mengatakan bahwa hal ini sulit dipercaya. Melihat Rahu yang tampaknya sudah mati, Kaisar Sitian pun kini langsung menarik pedang surgawi miliknya. Kemudian Kaisar Sitian kini berkata dalam hatinya, mengalahkan Rahu benar-benar membuatku merasa lega. Tidak masalah, karena masalah sudah selesai. Ternyata ketakutanku yang tadi hanyalah sebuah ketakutan yang sekilas, dan itu tidak pernah ada. Ternyata aku masih saja sempurna. Dan kini terlihatlah Rahu yang sudah terkena tusukan pedang dari Kaisar Sitian. Dia benar-benar tidak berdaya. Di saat Rahu sekarat ini, tiba-tiba saja muncul bayangan dari Shigure. Dan Shigure pun kini langsung berkata pada Rahu, Rahu, ternyata kamu masih sama saja. Rahu pun kini langsung memandang ke arah Shigure. Dan kini Rahu mengatakan dalam hatinya, aku berpikir bahwa aku sekarang telah menjadi bintang. Dan Shigure menjawabnya, itu benar, tapi melihatmu seperti ini, aku harus kembali dan memarahimu. Setiap kali kamu terjatuh sebelumnya, akulah yang selalu membantumu untuk berdiri. Ketika kamu sudah tumbuh dewasa, aku tidak berpikir akan ada orang lain yang bisa mengalahkanmu seperti ini. Hal ini benar-benar membuatku marah. Dan Rahu pun kini menjawabnya, bagaimana bisa lawan saat ini dibandingkan dengan waktu itu? Shigure juga langsung menjawabnya, hei Rahu,
Jika kamu tidak mencoba yang terbaik, itu tidak akan baik. Rahu pun kini langsung mengatakan kepada Shigure bahwa dirinya telah mencoba yang terbaik, tapi pada akhirnya dia gagal juga. Mendengar perkataan dari Rahu, Shigure pun kini langsung mengatakan, "Tidak Rahu, kamu masih memiliki sesuatu yang kamu simpan. Sebenarnya kamu tahu bahwa begitu kamu membebaskan kekuatan aslimu, kamu tidak akan bisa mengendalikan dirimu dan kamu akan menjadi orang yang terlalu marah. Bahkan kamu takut pada dirimu sendiri, bukan? Hanya aku yang tahu bahwa kamu adalah yang terbaik." Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Shigure, Rahu pun kini langsung berkata, "Shigure, kenapa kamu pergi? Aku sangat merindukanmu." Shigure pun kini langsung menjawab perkataan Rahu, "Kita akan segera bertemu kembali di dalam mimpi. Kemarilah." Shigure berkata seperti itu sambil mengajak Rahu untuk bangkit kembali. "Bangunlah, jangan terlalu khawatir. Jika kau hilang, aku akan kembali membawamu ke tempat ini." Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Shigure, Rahu pun kini mulai bersemangat kembali. Dan Shigure kini langsung tertawa pada Rahu yang sudah mulai mendapatkan semangatnya. Shigure pun juga langsung berkata pada Rahu, "Lanjutkan perjuanganmu. Pergi dan bunuh mereka semua. Lenyapkan para dewa dan para Buddha. Buat semua makhluk di 3 alam takut pada dirimu." Rahu yang sudah mendapatkan semangat dari Shigure, dirinya pun kini langsung mengatakan terima kasih pada Shigure. Dan kini luka di dada Rahu akibat tusukan pedang surgawi telah menghilang. Hal ini membuat Kaisar Sitian menjadi terkejut karena sekarang Rahu sudah kembali bangkit dan semangat juangnya juga sudah berkobar kembali. Rahu pun kini langsung berkata, "Aku tidak akan mengecewakanmu, Shigure." Rahu yang sudah bangkit kembali, kemarahannya pun kini juga sudah bertambah berkali-kali lipat. Dia pun kini juga langsung mengaktifkan 5 indera dewa perangnya. Dan Rahu yang sudah dalam mode 5 indera dewa perang, dirinya pun kini langsung mengatakan, "Aku sangat lapar." Dan rasa lapar ini tidak tertahankan. Hal ini membuat 3 Raja Surgawi dan Kaisar Sitian menjadi waspada. Karena ternyata Rahu tidak mudah untuk dibunuh. Tapi lagi-lagi Kaisar Sitian menggunakan kekuatan pedangnya dan langsung menusuk ke tubuh Raja Rahu. Tapi Rahu yang kini ditusuk kembali menggunakan pedang Kaisar Sitian, dia tidak tumbang, malah berlari ke arah Kaisar Sitian. Dan Rahu pun yang tubuhnya sudah tertembus oleh pedang surgawi, dia kini langsung melompat ke arah Kaisar Sitian dan membawanya berguling di tanah. Dan Rahu kini mencekik Kaisar Sitian dari belakang. Rahu pun juga langsung menggigit leher dari Kaisar Sitian yang membuat banyak darah keluar dari tubuh Kaisar Sitian. Tapi Kaisar Sitian juga langsung memberontak dan membuat Rahu menjadi terpental. Kemudian Jenderal Surga Timur kini langsung berteriak, "Tubuhnya sekarang sudah berbeda dari sebelumnya. Jangan anggap enteng dia." Dan Jenderal Surga Timur yang sambil mengatakan hal itu, dia juga langsung menyerang kepala Rahu. Rahu pun kini tumbang akibat serangan yang dilakukan oleh Jenderal Surga Timur. Tapi dengan cepat, Rahu kembali bangkit dan menanduk Jenderal Surga Timur yang membuatnya terlempar cukup jauh. Dan kini Jenderal Surga Barat juga sudah berada di belakang Rahu dan akan menyerangnya. Jenderal Surga Barat pun kini mengatakan pada Rahu bahwa dia akan serius kali ini. Kemudian sang jenderal pun mengeluarkan ketipung dangdutnya yang langsung menyerang ke arah Raja Rahu. Rahu pun kini dapat menahan serangan gelombang ketipung dangdut milik Raja Surga Barat. Hal ini membuat Jenderal Surga Barat menjadi terkejut karena serangan ketipung dangdutnya bisa ditahan oleh Raja Rahu. Dan dalam sekejap mata, Rahu pun membalikkan serangan dan menghancurkan ketipung dangdut milik Jenderal Surga Barat. Dan tinjuan Rahu pun kini langsung mengenai tubuh dari Jenderal Surga Barat. Hal itu membuat Jenderal Surga Barat menjadi terlempar cukup jauh. Dan kini terlihatlah cucuran darah keluar terus-menerus dari tubuh Kaisar Sitian. Kaisar Sitian pun kini langsung berkata bahwa saat ini serangan dari Jenderal Surga Timur dan juga Jenderal Surga Barat ternyata sudah tidak mampu menahan Raja Rahu. Dan Kaisar Sitian merasakan bahwa saat Rahu telah bangkit kembali, kekuatannya menjadi 2 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Jenderal Surga Selatan pun kini juga langsung terkejut dengan perubahan kekuatan yang dilakukan oleh Raja Gila Rahu. Kemudian Raja Yasya pun kini nyengir ke arah para dewa. Dan kini terlihatlah Raja Gila Rahu telah bangkit kembali
dengan api semangat juang yang telah membara dari sebelumnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya pada Raja Gila Rahu? Apakah dia akan menghabisi para dewa saat ini juga? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Kita lanjut bahas chapter 17. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kaisar Sitian yang saat ini telah terluka oleh serangan Raja Rahu. Dirinya kini merasa sangat malu dan dia langsung mengatakan, seharusnya aku menerima tepuk tangan dan ucapan selamat dari para dewa. Tapi bagaimana hal ini bisa terjadi? Ini sangat memalukan. Raja Asura ini seperti anjing yang gila. Dia jatuh tapi berdiri lagi dan berubah menjadi lebih ganas. Ternyata ketakutanku ini adalah nyata. Dan lebih dari itu, saat ini aku juga merasakan kebencian, kemarahan, dan juga kecemburuan. Perasaan yang seharusnya tidak muncul padaku, tapi saat ini perasaan itu muncul karena orang ini. Dan kini semua orang yang melihat kebangkitan kembali dari Raja Rahu, mereka menjadi terkejut. Bahkan rakyat Asura sendiri kini menjadi ketakutan dengan kembalinya sang raja. Para dewa surga kini juga tidak menyangka bahwa Raja Rahu yang seharusnya sudah mati, dia kembali bangkit dan menjadi lebih ganas. Si botak pun kini mengatakan bahwa keadaan ini tidak pernah dia lihat selama dia hidup menjadi seorang Ashura. Wangu yang berada di tangan Kiyue, dirinya pun kini langsung tertawa karena dia tidak akan menyangka bisa melihat kekuatan legenda seperti ini. Wangu pun juga langsung mengatakan pada Kiyue bahwa dia sangat berbahaya bagi semua orang. Kiyue pun lalu disuruh pergi oleh ayahnya mencari tempat yang tinggi untuk berlindung. Dan Kiyue pun kini langsung mengatakan pada ayahnya apakah dia sudah menjadi gila. Ayahnya pun kini menjawab, dia tidak gila, tapi dia telah memiliki rasa lapar yang tidak bisa ditekan. Rasa lapar dalam pertempuran itu sangat luar biasa, dan dia akan terus menyerang sampai tidak ada satupun orang berada di depannya. Dalam sejarah Asura yang aku tahu, hal ini hanya terjadi beberapa kali saja, dan setiap hal itu terjadi selalu membawa tingkat bencana yang berbeda-beda. Dan kali ini sepertinya adalah bencana yang paling besar. Dia akan menghancurkan semua dewa yang telah datang di tempat ini. Raja Rahu pun kini berlari dan akan menghajar semua dewa. Tiba-tiba saja Jenderal Surga Selatan kini langsung menghadang Raja Rahu. Dia pun kini langsung mengatakan, kamu hanyalah binatang buas yang terus berjuang sebelum kematianmu. Dan ini adalah jelas perjuangan orang yang sekarat. Aku tidak takut padamu sama sekali. Jenderal Surga Selatan langsung mengeluarkan panah dari dalam kipasnya dan langsung mengenai tubuh dari Raja Rahu. Bahkan kini seluruh tubuh dan juga mata dari Raja Rahu tertembus oleh serangan panah kipas yang dilakukan oleh Jenderal Surga Selatan. Sang jenderal pun langsung mengatakan, perjuangan yang sekarat semacam ini tidak akan membuatku takut. Tutup saja matamu itu, karena kamu hanyalah seperti seekor banteng yang menghabiskan kekuatan terakhir. Ini sangat menyedihkan. Dan tiba-tiba saja Raja Rahu pun kini langsung melakukan serangan pada Jenderal Surga Selatan karena dia terlalu banyak omong. Jenderal Surga Selatan pun kini langsung terkapar oleh serangan yang dilakukan oleh Raja Rahu. Tidak hanya membuatnya terjatuh, Raja Rahu pun kini langsung menangkap kaki sang jenderal dan langsung melemparnya seperti dia melempar seekor anjing. Mata Raja Rahu yang kini sudah tidak bisa melihat akibat serangan yang dilakukan oleh Jenderal Surga Selatan, tapi dia masih bisa merasakan di mana letak Kaisar Sitian. Dan saat ini Rahu pun berlari akan menyerang Kaisar Sitian. Hal ini membuat Kaisar Sitian menjadi takut dan mengatakan, bahkan jika dia tidak memiliki penglihatan sekalipun, dia masih bisa merasakan keberadaanku. Apakah ini adalah obsesi orang yang sekarat? Aku tidak bisa lari saat ini. Dan benar saja, Raja Rahu pun kini sudah tiba di hadapan Kaisar Sitian dan akan membantainya. Dan tiba-tiba saja Jenderal Surga Barat langsung menangkap Raja Rahu sebelum dia berhasil menyerang Kaisar Sitian. Jenderal Surga Barat pun langsung berteriak, aku sudah menahannya, cepat serang dia. Dan tiba-tiba saja
Jenderal Surga Timur pun kini langsung datang untuk menyerang Raja Rahu menggunakan kekuatan bola api. Sambil akan menyerang Raja Rahu, Jenderal Surga Timur pun kini langsung mengatakan, "Kerjamu sangat bagus, Jenderal Surga Barat. Tolong hentikan dia sebentar saja, aku akan memberikan pukulan yang fatal pada tubuhnya." Dan benar saja, bola api milik Jenderal Surga Timur kini langsung dihantamkan pada tubuh Raja Rahu dan menimbulkan sebuah ledakan yang sangat luar biasa di langit. Jenderal Surga Timur pun kini juga langsung berkata bahwa dia akan mengubah Raja Rahu menjadi sebuah abu. Tapi tiba-tiba saja, Rahu yang terkena pukulan bola api, dirinya pun kini tidak mati dan malah mengeluarkan semburan api dari mata dan juga mulutnya. Hal ini membuat Jenderal Surga Barat sudah tidak bisa menahannya kembali dan Jenderal Surga Timur menjadi sangat terkejut karena serangan bola api miliknya tidak dapat menembus dan melukai tubuh dari Raja Rahu. Karena ternyata tubuh dari Raja Rahu kini dilindungi oleh udara yang telah membeku. Dan udara itu berhasil menangkis serangan dari Jenderal Surga Timur. Jenderal Surga Timur pun kini juga langsung mengatakan bahwa ini adalah keadaan yang sangat kacau. Dan sekarang dua jenderal itu tidak bisa bergerak sama sekali karena mereka telah membeku di dalam udara yang dibekukan oleh kekuatan Raja Rahu. Kemudian Raja Rahu pun kini langsung berteriak, "Menjauhlah dariku!" Dan kedua jenderal itu pun kini juga langsung terpental dari tubuh Raja Rahu. Raja Rahu yang sudah terlepas dari penahanan yang dilakukan oleh Jenderal Barat, dirinya pun kini langsung menghajar Jenderal Surga Timur dan juga Jenderal Surga Barat. Dia pun melakukan serangan itu menggunakan sikutnya. Dan bahkan Raja Rahu pun kini juga langsung menendang kepala dari Jenderal Surga Timur. Setelah menendang kepala Jenderal Surga Timur, Raja Rahu juga langsung menendang tubuh Jenderal Surga Barat. Hal ini membuat kedua jenderal itu sudah tidak bisa berkutik oleh serangan yang dilakukan oleh Raja Rahu. Dan kini Raja Rahu pun langsung melesat dan dia akan menyasar kembali Kaisar Sitian. Raja Rahu pun kini berteriak akan membunuh Kaisar Sitian. Dan sebenarnya Kaisar Sitian yang sudah ketakutan pada Raja Rahu, dirinya kini juga akan mencoba melawannya. Dan Kaisar Sitian pun kini langsung berteriak, "Ayo kemarilah, aku adalah Raja Surga dan aku tidak akan takut padamu." Tapi tiba-tiba saja suatu hal kini terjadi karena sebelum Raja Rahu bisa menyentuh Kaisar Sitian, si Raja Setan Merah atau Raja Yasa ini langsung menghentikan pergerakan dari Raja Rahu. Dia pun membenturkan kepala Raja Rahu ke tanah. Setelah berhasil menghentikan serangan yang akan dilakukan oleh Raja Rahu, Raja Yasa pun kini langsung berteriak pada Kaisar Sitian, "Bagaimana? Apakah hadiahnya akan kamu naikkan?" Kaisar Sitian pun langsung mengatakan, "Aku akan memberimu 3 istana surga dan aku akan mengangkat kaum Yasa menjadi seorang dewa surga. Tapi syaratnya, kamu harus bisa memenangkan pertarungan dengan Raja Rahu." Mendengar kata-kata dari Sitian, Raja Yasa pun kini langsung bersemangat dan menghajar Raja Rahu habis-habisan. Dia pun kini langsung menyeret kepala Raja Rahu menjauh dari tubuh Kaisar Sitian. Jenderal Surga Timur yang sudah dihajar habis-habisan oleh Raja Rahu, dirinya pun kini langsung bangkit dan dia mengatakan, ternyata itu adalah benar. Dia bisa membekukan udara di sekitar. Dalam keadaan seperti ini seranganku tidak akan berarti pada dirinya dan malah diriku yang mendapat serangan fatal. Jenderal Surga Barat kini juga langsung bangkit dan mengatakan, "Sialan, aku sebagai seorang raja menjadi malu akan hal ini. Siapa bilang Raja baru Asyura itu adalah orang yang mudah dihadapi dan ingin memenangkannya terlebih dahulu." Mendengar perkataan dari Jenderal Surga Barat, kini Jenderal Surga Selatan yang mengusulkan untuk menyerang Raja Rahu terlebih dahulu, dia menjadi malu. Dan dia kini langsung berkata, "Ini hanya kecelakaan kecil, jangan berbicara terlalu kencang. Setiap orang dapat mengatakan bahwa dia hanyalah kelahiran kembali, dan itu pasti tidak akan bertahan lama." Para prajurit surga pun kini langsung memandang rendah ke arah Jenderal Surga Selatan. Lalu sang Jenderal Surga Selatan kini langsung melirik ke arah prajurit itu dan mengatakan, "Apa yang terjadi? Dan apa yang kalian lihat? Kenapa kalian tidak bertarung dan malah melihatku seperti itu?" Dan kini para prajurit pun kembali melongo karena mereka melihat Kaisar Sitian yang telah kembali berdiri tapi dengan tatapan yang kosong.
Jenderal Surga Timur pun kini langsung bertanya pada Kaisar bagaimana cederanya. Kaisar Sitian langsung menjawabnya, "Ini tidak bisa kuterima." Kemudian Jenderal Surga Timur menyuruh Kaisar untuk pulang saja ke Istana Surga dan menyerahkan keadaan di tempat ini pada para raja yang lain. Kaisar Sitian pun langsung menjawabnya, "Tidak, aku akan berjuang bersama dengan kalian." Dan Jenderal Surga Timur juga langsung mengatakan, "Tapi kamu sudah sangat terluka." Kaisar Sitian pun menjawabnya, "Kesalahanku adalah meremehkan lawan terlalu banyak dan aku sekarang mendapat pelajaran itu. Selama kita menghadapi masalah ini dengan tenang, aku percaya bahwa kita masih akan tetap unggul. Tapi jika aku pergi sekarang, itu adalah tanda sebuah kemunduran dan aku akan ditertawakan oleh semua orang di dunia ini. Aku yang telah memulainya dan aku yang harus mengakhirinya. Raja Gila Rahu telah membuatku malu. Aku akan mengurusnya sendiri." 3 raja lainnya pun kini setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kaisar Sitian. Raja Rahu yang sudah dibawa ke tempat lain oleh Raja Yaksa, dirinya pun kini dihajar habis-habisan oleh Raja Yasa. Dan sambil menghajar Raja Rahu, Raja Yasa kini mengatakan, "Raja Asura Rahu, kamu tidak usah memperdulikanku. Kita tidak memiliki dendam pribadi. Semua ini hanyalah bisnis. Biarkan aku mengambil kepalamu dan aku mendapatkan hadiahnya." Raja Yasa pun kini langsung memukul kepala Raja Rahu yang membuatnya terpental dan menabrak tanah hingga hancur. Dan Raja Yasa pun juga akan melakukan serangan lanjutan pada Raja Rahu. Tapi tiba-tiba saja saat ini Raja Rahu pun langsung membawa dan menggenggam erat pedang di tangannya. Dia pun kini benar-benar marah dan akan menghancurkan apapun yang ada di depannya. Raja Yasa pun kini langsung tertawa pada Raja Rahu dan dia mengatakan, "Aku benar-benar mengagumi hal ini. Nama Dewa Perang benar-benar nyata dan kamu bisa bangun setelah mendapat serangan yang begitu banyak." Raja Yasa pun kini langsung mengambil senjata miliknya. Dia pun akan mengakhiri pertarungan dengan Raja Rahu dalam waktu yang singkat. Sambil memegang cambuk pedangnya, Raja Yasa pun kini langsung mengatakan, "Saudaraku Rahu, lihatlah, setelah aku membagi tubuhmu menjadi berkeping-keping, apakah kamu bisa kembali bangkit?" Kita langsung berpindah ke pertempuran Raja Bandi dan juga Dewa Sasin. Saat ini Raja Bandi, dia terkapar karena serangan yang dilakukan oleh Dewa Sasin. Kemudian Raja Bandi pun kini langsung mengatakan, "Apa yang salah? Aku telah terluka dan dia menjatuhkanku ke tanah. Lalu aku pun pingsan. Aku membenci hal itu. Kepalaku masih terasa sakit sampai saat ini. Orang ini benar-benar di luar dugaanku." Dan kini Dewa Sasin yang sudah melayang di hadapan dari Raja Bandi, dia pun langsung mengatakan, "Raja Bandi, kamu terlalu naif. Tampaknya semua yang kamu lakukan tidak berjalan mulus. Racunmu juga sudah tidak berpengaruh pada diriku. Pertempuran ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menang." Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Dewa Sasin akan membunuh Raja Bandi? Dan apakah Raja Yaksa juga akan membunuh Raja Rahu dengan pedangnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Cop. Kita lanjut bahas chapter 18. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raja Bandi yang sudah diajar habis-habisan oleh Dewa Sasin dan akan dibunuh oleh Dewa Sasin, dirinya pun kini langsung mengatakan, "Hei Raja Penjaga Surga, Sasin Guanyin, rumornya kamu adalah dewa yang menggabungkan keindahan dan juga kebijaksanaan serta kekuatan. Ternyata itu adalah benar." Kita langsung flashback ke pertarungan antara Raja Bandi dan juga Dewa Sasin sebelum Raja Bandi dibuat pingsan oleh Dewa Sasin. Saat itu Raja Bandi yang sudah meracuni tubuh dari Dewa Sasin dan akan membunuhnya, Raja Bandi pun kini langsung mengatakan, "Kamu bisa lihat kan, racunku sudah menyebar ke seluruh tubuhmu dan perlawananmu akan semakin lemah. Kamu adalah dewa yang sangat menarik, jadi sangat disayangkan jika aku membunuhmu saat ini juga. Tapi kamu telah membunuh orang yang kucintai, hal itu tidak dapat kumaafkan.
Aku akan menyiksa dirimu lebih dulu. Dan tiba-tiba saja, saat tangan dari Raja Bandi kini akan menembus jantung dari Dewa Sasin, Dewa Sasin pun langsung menangkap tangan itu yang membuat Raja Bandi menjadi terkejut. Dan Dewa Sasin pun kini langsung berkata pada Raja Bandi, "Penilaianmu terhadapku salah. Kekuatanku melemah hanya karena tubuhku yang sedang melakukan detoksifikasi pada racun yang kau berikan." Kata-kata yang diucapkan oleh Dewa Sasin itu kini membuat Raja Bandi semakin tidak percaya. Dan Dewa Sasin kini langsung mengatakan, "Aku adalah Sasin Guanyin. Aku dapat membersihkan segala kotoran dari tubuhku ini." Dewa Sasin yang sudah menetralkan racun yang diberikan oleh Raja Bandi, dia pun kini berkata bahwa dia adalah orang yang tidak mudah untuk dikalahkan. Bahkan Raja Bandi sekalipun tidak akan bisa menyakiti Dewa Sasin. Raja Bandi pun kini langsung dibuat terkejut karena saat ini Dewa Sasin menggunakan kekuatan ilusinya pada Raja Bandi. Dan terlihatlah Raja Bandi kini sudah berada di ruangan yang sangat gelap. Dan tiba-tiba saja muncul api yang sangat besar dari ruangan itu. Raja Bandi pun langsung mengatakan, "Gunung berapi telah meledak. Apakah buminya sudah hancur?" Meskipun dia adalah musuh, tapi dia mencekik dalam keindahan. Ini adalah fenomena yang sangat indah yang aku lihat. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Keindahan ini membuat air mataku menjadi mengalir. Dan tiba-tiba saja Dewa Sasin pun kini langsung muncul di hadapan Raja Bandi dan langsung melakukan serangan. Dan serangan itulah yang telah membuat Raja Bandi terkapar di tanah lalu pingsan. Raja Bandi pun kini langsung bangkit dan dia berkata dalam hatinya, "Aku harus mengakui bahwa pesonanya membuatku tidak bisa berkutik. Itu telah membuatku merasa kehilangan kesadaran untuk sementara waktu. Aku tidak akan mengulangi kesalahan ini." Dewa Sasin yang tadi melayang di hadapan Raja Bandi dan dia kini sudah turun dan menapakkan kakinya di tanah. Dewa Sasin pun langsung mengatakan, "Raja Bandi, apakah kamu sudah melihatnya? Serangan racunmu adalah senjata yang terkuat. Tapi sayangnya itu tidak berhasil menghentikanku. Dan hasil pertempuran ini sudah jelas. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan diriku." Raja Bandi pun kini juga langsung menjawab perkataan dari Dewa Sasin. "Sasin Guanyin, kamu tidak akan bisa menakut-nakutiku. Aku akan mengeluarkan seluruh kekuatanku untuk membuat racun dan aku akan membuktikan padamu bahwa itu tidak sia-sia." Dan Dewa Sasin pun juga langsung mengatakan, "Coba saja kalau kau bisa." Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Dewa Sasin, hal ini membuat Raja Bandi menjadi marah. Dan dia pun kini juga langsung melakukan gerakan untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Raja Bandi pun kembali menggunakan kekuatan racunnya untuk membentuk sebuah sayap. Dan dia kini melayang di depan Dewa Sasin. Lalu Raja Bandi kini berkata, "Serangan racun adalah serangan yang misterius. Dan racun adalah sumber daya yang berharga yang perlu dikumpulkan terus-menerus setiap hari. Aku sekarang telah mengumpulkan berbagai jenis racun di dalam tubuhku selama bertahun-tahun dan aku akan melepaskannya." Setelah berkata seperti itu, kini Raja Bandi pun langsung menggunakan kekuatan racunnya itu dan mengubahnya menjadi sebuah panah yang langsung menyasar ke arah tubuh dari Dewa Sasin. Dan kini ribuan panah beracun pun akan segera menghujani tubuh Dewa Sasin. Raja Bandi pun kini langsung mengatakan, "Sasin Guanyin, bagaimana? Ada triliunan anak panah beracun di sini. Itu akan bisa menusukmu dan memberikanmu luka yang beracun dan fatal." Dewa Sasin yang tetap tenang menghadapi serangan dari Raja Bandi, dirinya pun kini langsung mengeluarkan jurus telapak tangan 1000 yang langsung bisa menghalau semua anak panah racun yang dikeluarkan oleh Raja Bandi. Dan kini anak panah beracun itu pun berubah menjadi sebuah asap. Raja Bandi pun kini langsung berlari dan berteriak pada Dewa Sasin bahwa itu adalah hal yang bodoh. Raja Bandi juga berkata, apakah yang dilakukan Dewa Sasin itu adalah untuk melarikan diri. Dan Raja Bandi kini langsung terjun ke asap beracun miliknya. Dan dia pun kini langsung dibuat terkejut karena tiba-tiba saja
Dewa Sasin masih berdiri tegak di hadapannya. Raja Bandi yang dibuat terkejut oleh Dewa Sasin langsung berkata, "Kamu ternyata orang yang tidak bisa kuduga." Dan Dewa Sasin juga langsung mengatakan pada Raja Bandi, "Kamu adalah orang yang terlalu lambat. Apa susahnya menerima kekalahan?" Setelah mengatakan hal itu, Dewa Sasin pun kini langsung menggunakan tangan seribunya untuk menghajar tubuh Raja Bandi. Sampai-sampai serangan yang dilakukan oleh Dewa Sasin membuat tengkorak dan juga tulang rusuk Raja Bandi menjadi retak. Dan kini Raja Bandi pun dibuat terlempar oleh kekuatan tangan seribu milik Dewa Sasin. Raja Bandi yang sudah terlempar, dirinya terlihat sudah tidak berdaya. Dan Dewa Sasin pun kini juga langsung berkata pada Raja Bandi, "Kekuatan tangan seribu dan penglihatan seribuku selalu memperhatikan segala jenis kekuatan dan kecepatan. Tentu saja itu akan sangat mudah untuk mematahkan anak panah beracun milikmu." Dan kini terlihatlah Raja Bandi sudah terkapar, tapi dia masih berusaha untuk bangkit kembali. Raja Bandi kini langsung berkata pada Dewa Sasin, "Kamu telah menyakitiku." Dan Dewa Sasin kini menyuruh Raja Bandi untuk menyerah saja. Raja Bandi pun langsung berkata pada Dewa Sasin bahwa dia tidak akan menyerah. Dan apakah Dewa Sasin ini akan benar-benar bisa memenangkan pertarungan ini? Karena itu sungguh sangat naif bahwa Dewa Sasin bisa mengalahkan Raja Bandi. Raja Bandi pun kini juga langsung mengatakan, "Aku masih memiliki kekuatan cadangan, tapi aku belum ingin mengeluarkannya karena aku memiliki kesulitan yang berkepanjangan." Dewa Sasin pun kini tidak mengerti apa maksud yang dikatakan oleh Raja Bandi. Dan Raja Bandi pun kini langsung berkata pada Dewa Sasin, "Aku harus mulai dari mana? Saat ini aku sudah tidak berdaya." Dan Dewa Sasin kini langsung berkata, "Aku tahu." Kemudian Raja Bandi kini juga langsung mengatakan pada Dewa Sasin, apakah sang dewa bisa mengerti dirinya. Dewa Sasin pun menjawabnya, "Ini adalah ketidakcocokan. Para dewa tidak memiliki masalah tentang ini, karena dalam proses kelahiran kembali, itu akan dikesampingkan lebih awal. Sangat disayangkan bahwa kamu mengalami pengalaman seperti itu. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan situasi saat ini. Aku sangat senang dan aku tidak berdaya. Selama ini tidak ada yang mengenalku lebih baik dari siapapun, dan tidak ada yang tahu rahasiaku. Tapi hari ini aku akan menceritakan rahasia ini pada seorang dewa. Sasin Guanyin, kamu harus tahu bahwa aku sangat tidak menyukai tubuh pria ini. Tapi seluruh kekuatan utamaku berasal dari bagian pria ini." Raja Bandi yang saat ini bercerita pada Dewa Sasin, tiba-tiba saja sayap beracunnya kini langsung menghilang. Dan Dewa Sasin kini akan mendengarkan seluruh cerita dari Raja Bandi. Raja Bandi pun kini lanjut mengatakan, "Aku tidak ingin menggunakan kemampuan itu, karena itu sangat menjijikkan. Dan tubuhku akan terlihat sangat berotot dan sangat besar. Tapi kali ini kamu telah memaksaku. Apabila kamu mau meminta maaf padaku, aku akan segera pergi. Kalau tidak, aku akan menggunakan kekuatan jahat tersembunyi untuk membunuhmu." Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Raja Bandi, Dewa Sasin pun kini menjadi terkejut dan dia waspada. Lalu Dewa Sasin pun kini langsung menggunakan kekuatan tangan seribunya dan memegang tombak di masing-masing tangan seribu milik Dewa Sasin. Lalu Dewa Sasin pun kini langsung melemparkan tombak-tombak itu ke arah tubuh Raja Bandi. Dan ribuan tombak pun kini langsung menghujani tubuh Raja Bandi. Tapi tiba-tiba saja Dewa Sasin kini dibuat terkejut karena ternyata tombak-tombak itu tidak dapat melukai tubuh Raja Bandi. Dan sekarang Raja Bandi akan mengeluarkan kekuatan tersembunyinya. Dan dia akan menunjukkan tubuh pria berotot miliknya yang telah dia sembunyikan selama ini. Setelah di dalam mode prianya, Raja Bandi pun kini langsung melesat dengan kecepatan yang tidak terduga yang membuat Dewa Sasin tidak bisa melihatnya. Dan Raja Bandi kini langsung memukul tubuh dari Dewa Sasin sekuat mungkin. Hal ini membuat Dewa Sasin menjadi kesakitan dan dia pun mengatakan dalam hatinya, "Pukulannya sangat cepat dan aku tidak bisa melihatnya." Raja Bandi yang sudah sangat marah
Dia terus saja menghajar Dewa Assassin sampai Dewa Assassin kini terlempar ke udara yang begitu tinggi. Tubuh Dewa Assassin yang sudah menembus awan. Dia pun kini langsung mengatakan dalam hatinya, tiba-tiba saja Raja Bandi berubah kepribadiannya. Ternyata racun itu hanya dilakukan untuk menutupi kedok aslinya. Dan ternyata ini adalah kekuatan asli yang dia miliki. Raja Bandi yang tidak ingin membiarkan Dewa Assassin begitu saja. Dia pun kini langsung menyusul Dewa Assassin ke langit dan terus akan menghajar sang dewa. Kita flashback pada saat Raja Bandi kecil diculik dan dihajar oleh Liao Ji. Pada saat itu Raja Bandi memohon pada Liao Ji untuk berhenti memukulinya. Dan Liao Ji pun juga langsung berkata, "Aku bisa melihat kemampuanmu lebih dari itu. Kenapa kamu tidak mencoba mengeluarkan yang terbaik?" Raja Bandi pun langsung menangis di depan Liao Ji dan dia mengatakan, "Kenapa kamu menyiksaku? Tolong biarkan aku pergi dari tempat ini." Liao Ji juga langsung berkata pada Bandi kecil, "Tidak ada gunanya kamu memohon, karena yang harus kamu lakukan hanyalah berkelahi." Bandi kecil pun langsung mengatakan bahwa dia hanya ingin menjalani kehidupan sebagai dirinya sendiri. Hanya itu saja. Bandi kecil juga langsung berkata pada Liao Ji, "Kenapa kamu harus memaksaku? Kenapa?" Liao Ji pun kini langsung terdiam oleh kata-kata yang diucapkan oleh Bandi kecil. Dan tiba-tiba saja Bandi kecil pun kini langsung menunjukkan kekuatan aslinya dan berubah menunjukkan tubuh laki-laki miliknya. Setelah berubah ke mode laki-lakinya, Bandi kecil pun kini langsung berada di ruangan dari Jing Yi dan dia sedang menjahit bonekanya yang sobek. Kemudian Jing Yi pun kini langsung berkata pada Bandi kecil, "Bandi, aku mendengar bahwa Liao Ji telah memujimu. Dia mengatakan bahwa kamu adalah orang yang jenius dan langka. Aku tidak pernah melihatnya memuji orang seperti itu. Dan itu hanya dilakukan padamu saat ini. Kamu memiliki naluri bertarung yang kuat dan tersembunyi di dalam tubuhmu. Tapi kamu secara sadar telah menekan kemampuan terhebatmu itu. Kamu harus berlatih untuk melepaskannya. Dan mungkin kamu harus mengembangkannya menjadi kekuatan yang tidak terbatas." Bandi kecil langsung menjawab perkataan dari Jing Yi bahwa dia tidak akan pernah mengeluarkan kekuatan itu lagi karena dia tidak suka dengan gaya seperti itu. Karena gaya laki-laki itu membuat Bandi kecil merasa jijik dengan tubuhnya sendiri. Jing Yi juga langsung berkata pada Bandi kecil, "Meskipun itu adalah pilihanmu, tapi kamu tidak harus menyia-nyiakan hal itu." Bandi kecil langsung menjawab perkataan dari Jing Yi, "Berjuang adalah untuk mengalahkan orang lain. Tapi aku memiliki cara lain dan aku sudah memutuskannya. Bahwa rahasia kecil ini akan aku kubur selamanya." Raja Bandi yang sudah sangat marah dan sudah berada di mode tubuh laki-laki, dia tidak akan membiarkan Dewa Assassin begitu saja. Karena Dewa Assassin sudah mengetahui rahasianya, maka Dewa Assassin juga harus mati. Sambil menghajar Dewa Assassin, Raja Bandi pun kini mengatakan, "Aku tidak pernah menggunakan kekuatan ini selama bertahun-tahun sejak aku menjadi Raja Asura. Tapi kali ini kamu telah membuatku menjadi seperti ini. Apakah kamu sudah puas, Assassin Guanyin?" Sambil mengatakan hal itu, Raja Bandi menghantamkan kepala Dewa Assassin ke batu sekeras mungkin. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Dewa Assassin ini akan benar-benar dibunuh oleh Raja Bandi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop. Kita lanjut bahas chapter 19. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raja Bandi yang sudah sangat marah dengan Dewa Assassin dan dia sekarang sudah di mode tubuh lelakinya, dia akan membunuh Dewa Assassin sesegera mungkin. Raja Bandi pun juga langsung berkata, "Ini adalah wajah dan semangat asli dari tubuhku. Bahkan ketika hal ini terbakar, aku merasa bahwa diriku menjadi tidak sopan. Dan aku pun sendiri juga terkejut. Kemana batas tubuh ini akan pergi? Apakah kamu ingin mencari tahu tentang diriku, Assassin Guanyin?" Setelah mengatakan hal itu, kini Raja Bandi pun menggunakan kekuatan pukulan tangan seribunya dan langsung menghantam tubuh Dewa Assassin secara brutal. Dewa Assassin pun kini juga sudah tidak bisa berbuat apapun dengan serangan yang dilakukan oleh Raja Bandi. Bahkan saat ini, Raja Bandi mengatakan bahwa kekuatannya ini belum sepenuhnya keluar.
Dia pun langsung meningkatkan kecepatan pukulan yang membuat Dewa Assassin semakin tidak berdaya. Pukulan yang dilakukan oleh Raja Bandi ini menimbulkan sebuah ledakan yang cukup besar di tempat itu, dan tiba-tiba saja Dewa Assassin pun kini menggunakan tangan seribunya untuk menahan tubuh dari Raja Bandi agar dia tidak bisa menyerang Dewa Assassin kembali. Raja Bandi pun langsung berkata pada Dewa Assassin, "Apakah kau pikir kamu dapat menahanku sekarang?" Dan kini Raja Bandi masih berusaha melepaskan diri dari pegangan tangan seribu milik Dewa Assassin. Dan akhirnya pegangan itu pun terlepas dan Raja Bandi kembali menghajar kepala dari Dewa Assassin ini. Setelah Raja Bandi melakukan sebuah pukulan, tiba-tiba saja dia sekarang berada di dimensi lain. Raja Bandi pun kini menjadi terkejut dengan apa yang telah dilakukan Dewa Assassin. Setelah Dewa Assassin mengajak Raja Bandi ke dimensi lain, dirinya pun kini langsung berkata, "Kamu sedikit terlalu bersemangat." Dan sekarang tangan serta tubuh dari Raja Bandi telah terikat oleh rantai yang dikeluarkan oleh Dewa Assassin. Dewa Assassin pun lanjut mengatakan, "Kamu telah jatuh ke dalam perangkap milikku, dan di tempat ini kamu akan mati." Dalam dimensi lain ini, Dewa Assassin menggunakan rantai yang sangat banyak untuk mengikat seluruh tubuh dari Raja Bandi. Dan saat ini, Raja Bandi pun sulit bergerak untuk menyerang kembali Dewa Assassin. Dewa Assassin langsung berkata pada Raja Bandi, "Harus kuakui kekuatanmu memang di atasku. Jadi aku telah mengubah strategi. Aku akan menyegelmu di dalam kehampaan selama-lamanya." Raja Bandi pun kini masih terus memberontak untuk melepaskan ikatan tangan dan tubuhnya dari rantai yang dilakukan oleh Dewa Assassin. Tapi Raja Bandi masih merasa kesulitan. Dewa Assassin pun langsung menggunakan tangan seribunya untuk kembali meninju tubuh dari Raja Bandi ini. Dan sekarang pukulan tangan seribu raksasa pun menghantam tubuh dari Raja Bandi sekuat mungkin. Melihat hal itu, Dewa Assassin langsung mengatakan, "Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk keluar dari sini. Gerbang dimensi lain akan segera aku tutup, dan kamu akan tinggal di sini sendirian dan nikmatilah kesendirianmu itu." Raja Bandi pun langsung menjawabnya, "Apakah kamu akan menahanku di sini? Ternyata dirimu itu sudah bosan hidup dan ingin mati ya. Aku paling benci dengan dirimu." Raja Bandi yang tidak ingin mati sendirian di tempat ini, dia pun kini langsung mencekik Dewa Assassin dan mengatakan bahwa Dewa Assassin tidak akan bisa menyingkirkannya. Raja Bandi pun meminta pada Dewa Assassin untuk segera melepaskan mantra ini, karena jika tidak, maka dia juga tidak akan membiarkan Dewa Assassin untuk bisa keluar dari tempat ini. Dewa Assassin yang mendapat ancaman dari Raja Bandi, dia pun mengatakan bahwa dia tidak takut. Dan sekarang Dewa Assassin pun memperkuat ikatan rantainya yang langsung mencekik leher dari Raja Bandi. Raja Bandi pun kini juga melihat bahwa Dewa Assassin, dia tidak takut mati di tempat ini. Raja Bandi pun memperkuat cekikan yang dia lakukan pada leher Dewa Assassin. Dan dia juga langsung berkata bahwa Dewa Assassin memang seorang yang tampan, tapi dia memiliki hati yang kejam seperti besi dan batu. Dewa Assassin langsung menjawabnya, "Aku tidak akan takut meskipun aku mati di tempat ini. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar dari sini." Raja Bandi pun langsung mengatakan pada Dewa Assassin, "Terserah kamu saja, mari kita lihat siapa yang akan mati lebih dulu." Kita langsung berpindah ke tempat Raja Karakanta. Di sana Raja Karakanta sedang bertaruh dengan sangat sengit dengan si Palu Emas. Tidak hanya itu saja, Raja Karakanta kini juga diserang oleh Dewa dengan pedang panjang. Dan Dewa Erlang juga sudah bersiap menyerang Raja Karakanta dari belakang menggunakan tombak pedang miliknya. Tombak pedang itu pun kini akan menusuk mata dari Raja Karakanta, dan tiba-tiba saja Raja Karakanta dapat menghindari tusukan tombak pedang yang dilakukan oleh Dewa Mata Tiga. Di saat Palu Emas melihat sebuah celah pada Raja Karakanta, dia pun kini langsung akan menggunakan serangan Palu Emasnya untuk memukul tubuh dari Raja Karakanta. Tapi tiba-tiba saja dengan cepat Dewa Erlang kini langsung menyerang Raja Karakanta sebelum Palu Emas bisa memukul Raja Karakanta. Sang raja pun kini menghindar dari serangan tombak pedang yang dilakukan oleh Dewa Erlang. Melihat kelakuan dari Dewa Erlang ini, Palu Emas pun kini langsung berkata, "Mata Tiga, kamu adalah pria yang bodoh. Aku sangat marah karena kamu telah menghalangi jalanku. Dan kali ini aku telah melewatkan serangan yang bagus di waktu yang tepat." Dewa Erlang pun langsung menjawabnya, "Palu Emas,
Tenanglah, jangan marah-marah. Kita kerjasama saja. Raja Karakanta yang sudah menghindar dari 3 dewa itu, dia pun kini berada di atas batu dan langsung melakukan analisa kepada kemampuan mereka semua. Raja Karakanta pun kini mengatakan, 3 dewa, pertahanannya sangat ketat sehingga aku tidak bisa menyerang mereka. Bahkan sampai sekarang, aku telah melihat kemampuan masing-masing dari mereka. Dan ini sangat menarik. Orang dengan pedang panjang itu, dia adalah dewa yang memiliki level petarung kelas 1. Dan gaya bertarungnya cukup berhati-hati. Sedangkan si palu emas, dia sangat agresif. Dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi dengan kemampuan serangannya. Dan dia terus mencari peluang untuk bisa memukul tubuhku dengan palu emasnya. Adapun orang ini, si mata 3, dia tidak memiliki keraguan bahwa dia adalah seorang petarung yang terkuat dari 3 dewa lainnya. Di dalam pertarungan, dia selalu melindungi teman-temannya. Kalau bukan karena dia, aku pasti bisa mengalahkan 2 dewa yang lain. Dengan mata dewa perangku, aku dapat melihat sedikit informasi darinya. Tapi aku tidak bisa mendapatkan semua kekuatannya karena dia masih menyembunyikan kekuatan itu. Karena Raja Karakanta merasa kesulitan, kini Xin Yue langsung berkata, "Raja, biarkan aku membantumu dari sini." Xin Yue pun kini langsung mengatakan pada Raja Karakanta, "Dengan kemampuanmu, kamu seharusnya dapat melihat kelemahan mereka masing-masing. Tapi dengan kemampuanku, aku bisa memata-matai perubahan situasi di masa depan. Dan aku akan memberitahumu akan tindakan yang paling kuat." Raja Karakanta berterima kasih atas bantuan dari kekasihnya itu. Dan dia pun kini menjadi sangat percaya diri bahwa dia bisa mengalahkan 3 dewa yang saat ini sedang dihadapinya. Raja Karakanta kini langsung mengubah tangannya menjadi sebuah bor patah hati. Dan Raja Karakanta mengatakan bahwa dia akan melakukan serangan balik pada 3 dewa itu. Xin Yue kini mengatakan pada Raja Karakanta bahwa dia harus menyerang dengan dewa pedang panjang. Karena menurut Xin Yue, dia adalah dewa yang paling lemah, sehingga bisa diserang dengan sangat mudah. Raja Karakanta pun menuruti apa yang dikatakan oleh Xin Yue. Raja Karakanta pun kini langsung mengangkat tangan kirinya yang sudah dilindungi oleh sebuah besi dan langsung menghantamkan tangan itu ke batu. Sehingga batu yang dihantam oleh Raja Karakanta kini menjadi meledak dan menghalangi penglihatan dari 3 dewa yang sedang dilawannya. Ketika 3 dewa itu tidak bisa melihat pergerakan dari Raja Karakanta, tiba-tiba saja Raja Karakanta kini berada di hadapan dari dewa pedang panjang dan akan segera menyerangnya. Dewa pedang panjang yang menutup matanya, dia masih bisa merasakan pergerakan dari Raja Karakanta bahwa saat ini dia sedang diserang oleh sang raja. Si dewa pedang panjang pun kini langsung membuka matanya dan dia menodongkan pedangnya lalu mengatakan, "Jangan meremehkanku." Pedang yang ditodongkan pada Raja Karakanta dapat ditangkap dengan mudah oleh sang raja. Dan kini bor patah hati pun langsung digunakan untuk menyerang dewa pedang panjang. Tapi sang dewa pedang panjang ini masih dapat menghindarinya. Tapi meskipun begitu, putaran bor itu masih tetap mengenai baju zirah dari sang dewa. Dan kini dewa pedang panjang pun terjatuh ke tanah. Dewa pedang panjang yang sudah tidak memiliki kesempatan untuk berdiri, dia pun akan dibunuh oleh Raja Karakanta. Dan tiba-tiba saja Dewa Erlang pun kini muncul di belakang Raja Karakanta. Sang dewa pedang panjang yang merasa dirinya kini akan mati, tiba-tiba saja dia merasakan bahwa serangan dari Raja Karakanta berhenti. Karena saat ini Raja Karakanta melirik ke arah Dewa Erlang. Xin Yue pun kini langsung berkata pada Raja Karakanta, "Dewa tombak pedang itu adalah kunci dari 3 dewa. Dia akan mencoba menyelamatkan teman-temannya, dan ini adalah kesempatan bagus untuk dirimu dan mulai menyerang dia." Raja Karakanta pun langsung berputar dan mengubah arah serangan. Yang tadinya dia akan menyerang dewa pedang panjang, dia pun langsung menusukkan bor patah hati ke tubuh Dewa Erlang yang berada di belakangnya. Dewa Erlang pun kini menjadi terkejut dengan serangan yang dilakukan oleh Raja Karakanta. Dan Raja Karakanta pun kini berkata, "Aku sudah mendapatkanmu."
Bor itu pun kini berputar, yang membuat Dewa Erlang kini menjadi kesakitan. Dan dia pun kini melepaskan tombak pedangnya, lalu menahan putaran bor patah hati milik Raja Karakanta. Raja Karakanta pun kini tidak percaya bahwa ternyata Dewa Erlang sanggup menahan putaran bor patah hati miliknya. Dewa Pedang Panjang kini langsung berteriak minta bantuan pada si Palu Emas. Palu Emas pun langsung datang dan langsung memukul kepala dari Raja Karakanta, sehingga Raja Karakanta pun kini langsung terpental akibat pukulan yang dilakukan oleh si Palu Emas. Setelah memukul Raja Karakanta, Palu Emas kini berkata, meskipun dia sangat membenci Dewa Mata Tiga, tapi dia tetap tidak ingin Dewa Mata Tiga ini mati, dan dia akan menyelamatkan Dewa Mata Tiga. Saat Palu Emas akan kembali mengejar Raja Karakanta, Dewa Mata Tiga pun kini langsung berkata agar dia tidak mengejarnya. Palu Emas yang masih ngeyel, dia pun sudah berhadapan kembali dengan Raja Karakanta dan akan melakukan duel dengannya. Palu Emas pun kini langsung berkata, lihatlah kekuatanku yang asli yang telah aku latih selama ratusan tahun. Sambil berteriak, Palu Emas pun kini langsung memutarkan palunya yang disebut dengan guntur emas. Putaran itu sangat cepat dan menyasar ke tubuh dari Raja Karakanta. Raja Karakanta yang terkejut dengan serangan yang akan dilakukan oleh Palu Emas, tiba-tiba saja ini sesuatu telah terjadi yang membuat Dewa Mata Tiga dan juga Dewa Pedang Panjang menjadi terkejut, karena ternyata kepala dari Palu Emas kini sudah berada di cengkeraman Raja Karakanta. Dan saat ini terlihatlah Raja Karakanta akan segera menghancurkan kepala dari si Palu Emas. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Palu Emas ini akan benar-benar mati oleh cengkeraman tangan besi dari sang Raja Karakanta? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas chapter 20. Gak usah cacot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Saat ini kita akan dibawa flashback sebentar ke masa lalu. Pada saat itu, si Palu Emas sedang melatih putaran palu petir miliknya. Dia pun berputar dengan sangat hebat dan berhasil mengalahkan para prajurit surga yang bersirah emas. Dewa Pedang Panjang atau si Wonjong, dia langsung berkata bahwa si Palu Emas ini benar-benar luar biasa karena dia bisa mementalkan 20 prajurit surga dengan sirah emas secara sekaligus. Dan ini adalah rekor baru di tempat latihan Istana Surga. Wonjong juga langsung berkata bahwa tampaknya gelar dewa terkuat di surga akan menjadi milik si Palu Emas. Si Palu Emas pun kini langsung senang dengan apa yang dikatakan oleh si Wonjong. Dan tiba-tiba saja Dewa Erlang pun kini langsung berkata, trik murahanmu itu tidak akan bisa digunakan. Hekian, Wonjong dan Palu Emas kini bingung dengan apa yang dikatakan oleh Dewa Erlang. Lalu Dewa Erlang pun kini mengatakan, untuk mencapai kekuatan serangan tertinggi, kamu memiliki banyak celah pada serangan sebelumnya. Di saat kamu bergerak, skor tertinggi memang bisa kamu cetak di tempat ini, tapi di pertarungan sebenarnya itu tidak akan berguna dan bahkan sangat berbahaya. Jika itu untuk menghadapi lawan yang biasa mungkin saja itu bisa digunakan, tapi untuk menghadapi lawan yang lebih kuat, dia pasti akan dapat mematahkan trikmu ini. Palu Emas pun langsung menjawab perkataan dari Dewa Mata Tiga bahwa memang ada celah di setiap putarannya, tapi dia sudah memperbaiki hal itu. Dan sekarang Palu Emas pun menantang Dewa Erlang untuk mencoba kekuatan putaran palu emas petir miliknya. Dewa Erlang pun langsung mengatakan pada si Palu Emas, aku bisa menghancurkanmu dengan mudah, tapi pada peraturan surga tidak mengizinkan kita bertarung secara pribadi di tempat ini. Kata-kata itu membuat Palu Emas menjadi emosi dan dia akan menghajar Dewa Erlang. Tapi dengan cepat, Wonjong pun langsung mencegah emosi dari Palu Emas yang akan menantang bertarung Dewa Mata Tiga. Kemudian Wonjong kini berkata pada Dewa Erlang agar dia segera pergi dari tempat ini. Dewa Mata Tiga kini langsung berkata pada si Palu Emas, aku hanya ingin kamu tidak menggunakan trikmu ini di pertarungan yang sebenarnya. Setelah mengatakan hal itu, Dewa Erlang pun kini pergi meninggalkan mereka bertiga. Dan Hekian menganggap bahwa Dewa Mata Tiga sangat arogan dan cara berpikirnya berbeda dengan yang lain. Dan sejak saat itulah
Palu Emas menaruh kebencian pada Dewa Mata Tiga karena dia selalu mengkritik apa yang dia lakukan. Kita langsung kembali ke waktu sekarang. Palu Emas yang kini sudah berada di cengkeraman dari Raja Karakanta. Dia pun kini langsung tersadar bahwa apa yang dikatakan oleh Dewa Mata Tiga itu adalah sebuah kebenaran. Dan kritik serta saran yang diucapkan oleh Dewa Mata Tiga selama ini ternyata benar, bahwa kemampuan putaran palu emas petir miliknya tidak akan bisa digunakan untuk menghadapi lawan yang lebih kuat. Raja Karakanta yang sudah menangkap si palu emas, dirinya pun kini langsung mengeluarkan pisau. Dan Raja Karakanta mengatakan bahwa dia akan memotong kaki palu emas agar tidak bisa berjalan kemana-mana. Dan kini kaki palu emas pun langsung terpotong begitu saja oleh pisau yang dikeluarkan Raja Karakanta. Palu Emas kini merasa sangat kesakitan dan Wonjong pun kini berlari akan menyelamatkan Palu Emas. Tapi Dewa Erlang langsung mengatakan bahwa Wonjong tidak perlu pergi. Wonjong yang masih ngeyel, dirinya kini akan menggunakan serangan pedang pada Raja Karakanta. Dan tiba-tiba saja Raja Karakanta yang memang sudah menunggu serangan yang akan dilakukan oleh Wonjong, dirinya pun kini langsung mengeluarkan pisau pemotong dari tangannya. Dan Raja Karakanta kini langsung menggunakan palu emas sebagai tameng agar Wonjong tidak menyerang dirinya. Melihat palu emas yang sudah dijadikan tameng, hal ini membuat Wonjong menjadi ragu untuk melakukan serangan pada Raja Karakanta. Dan palu emas berteriak agar Wonjong meneruskan serangannya. Tapi tiba-tiba saja Wonjong langsung berhenti. Raja Karakanta yang melihat keraguan dari Wonjong, dia akan menggunakan kesempatan ini. Dan benar saja, Raja Karakanta dengan mesin pemotongnya, dia langsung memotong tangan dari Wonjong. Dan kini Wonjong juga sudah tidak berdaya menghadapi kekuatan Raja Karakanta. Setelah memotong tangan Wonjong, Raja Karakanta mengatakan bahwa Dewa Surga adalah orang yang lemah. Raja Karakanta pun kini langsung akan melanjutkan serangannya dan akan membunuh Wonjong saat ini juga. Tapi tiba-tiba saja sebelum pisau pemotongnya mengenai tubuh dari Wonjong, Dewa Erlang pun datang dan langsung melindungi Wonjong dengan tombak pedang miliknya. Melihat Dewa Erlang sudah kembali untuk melakukan pertarungan, Raja Karakanta pun kini langsung berkata, "Apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung?" Dan Jin Yue kini langsung mengatakan pada Raja Karakanta bahwa kekuatan tempur dari Dewa Erlang kini menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Hal itu membuat Raja Karakanta menjadi terkejut. Dan benar saja, dengan tombak pedang miliknya, Dewa Erlang mampu menghancurkan senjata milik Raja Karakanta. Dewa Erlang yang sudah marah, dia pun langsung menusukkan tombak pedang itu pada tubuh Raja Karakanta yang membuat sang raja kini menjadi tidak percaya akibat tusukan yang dilakukan oleh Dewa Erlang. Hal ini membuat Raja Karakanta terpental dan membentur batu hingga hancur. Sang raja pun kini langsung memasang kuda-kuda agar dirinya tidak tumbang akibat serangan yang dilakukan oleh Dewa Mata Tiga. Dan sekarang Raja Karakanta langsung mengatakan, "Orang ini tampaknya dia lebih kuat dari yang aku kira." Luka tusukan pada tubuh Raja Karakanta yang dilakukan oleh Dewa Erlang kini telah menghilang. Dewa Erlang pun akan maju menghadapi Raja Karakanta sendirian. Dia mengatakan pada Wonjong agar segera pergi dari tempat ini karena dia akan mengurus Raja Karakanta by one. Pada saat Dewa Erlang akan pergi ini, Wonjong melihat tubuh Dewa Erlang sangat besar seperti seorang raksasa. Lalu Wonjong pun berkata dalam hatinya, Mata Tiga terlihat sangat besar. Dia tidak pernah terlihat serius sebelumnya. Apakah dia telah menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini? Dewa Erlang yang akan melakukan serangan pada Raja Karakanta, dia langsung berkata bahwa Dewa Surga itu tidak semudah yang kamu pikirkan. Serangan tombak milik Dewa Erlang langsung menyasar tubuh dari Raja Karakanta dan sang raja pun dapat menghindari serangan itu. Sambil menghindar dari serangan Dewa Erlang, Raja Karakanta kini langsung berkata bahwa ini adalah sesuatu yang menarik karena saat ini tanpa adanya dua dewa yang lain, kekuatan dari Dewa Erlang malah meningkat jauh lebih tinggi. Raja Karakanta kembali mengeluarkan senjata pedang dari tangannya dan akan melihat kekuatan sebenarnya dari sang dewa. Serangan pedang yang sangat banyak langsung menyasar tubuh dari Dewa Erlang yang berada di bawahnya. Dan dengan cepat
Dewa Erlang mematahkan serangan yang dilakukan oleh Raja Karakanta menggunakan tombak pedang miliknya. Sampai-sampai Raja Karakanta kini harus menghindari serangan yang dilakukan oleh Dewa Erlang. Dan bahkan saat ini Raja Karakanta dibuat terkejut karena senjata miliknya kini telah pecah. Sang raja pun kini langsung berkata, "Besi langka milikku bisa dibuat pecah oleh tombaknya." Dewa Erlang yang tidak ingin membiarkan Raja Karakanta begitu saja. Dia kembali melakukan serangan yang sangat brutal dan menyasar kepala Raja Karakanta. Tapi Raja Karakanta masih bisa menghadang serangan tombak yang dilakukan oleh Dewa Erlang. Meskipun serangan tombaknya kini sudah terhenti, Dewa Erlang langsung menggunakan kekuatan dorongan pada tombaknya itu dan langsung menghancurkan senjata pedang dari Raja Karakanta. Sampai-sampai tombak itu langsung merobek penutup wajah Raja Karakanta. Dan dahi Raja Karakanta kini juga terluka akibat terserempet serangan tombak pedang milik Dewa Erlang. Hal ini membuat Xin Yue menjadi khawatir. Xin Yue pun kini juga langsung berteriak pada Raja Karakanta bahwa dia adalah orang yang bodoh. Karena Xin Yue meminta Raja Karakanta untuk membunuh si Wonjong, tapi Raja Karakanta malah menghadapi Dewa Erlang. Raja Karakanta yang kini mulai terjatuh. Dia langsung mengatakan pada Xin Yue bahwa Dewa Mata Tiga adalah lawan yang menarik. Xin Yue pun langsung mengatakan, "Kamu harus mendengarkanku. Apabila kamu tidak mendengarkan kata-kataku, maka kamu akan terluka." Raja Karakanta pun kini langsung marah pada Xin Yue. Dan dia kini langsung mengatakan, "Kamu sangat menyebalkan. Apa yang akan aku lakukan itu terserah padaku saja. Sejak aku masih kecil, kamu selalu menjadi orang yang berbicara di telingaku. Kamu menyuruhku melakukan ini dan itu, dan jika aku tidak menurut, maka kamu akan mencambukku. Tapi sekarang keadaannya sudah berbeda. Aku adalah seorang raja dan aku memiliki ideku sendiri. Apakah kamu mengerti?" Jadi buat sobatku semua yang belum tahu, Raja Karakanta dan Xin Yue itu ternyata adalah kakak beradik. Xin Yue ini adalah kakak dari Raja Karakanta. Tapi Raja Karakanta dan Xin Yue, mereka saling mencintai dan memiliki hubungan yang terlarang. Akibat bentakan yang dilakukan oleh Raja Karakanta, hal ini membuat Xin Yue menjadi bersedih. Dia pun menangis dan meminta maaf, lalu meminta Raja Karakanta agar tidak marah lagi padanya karena Xin Yue sangat mencintai Raja Karakanta. Dan Xin Yue kini juga berkata, "Aku hanya sangat mencintaimu. Apabila kamu terluka, aku akan sangat khawatir. Dan aku juga tidak ingin sesuatu terjadi pada dirimu. Apa yang aku lakukan hanyalah untuk membantumu bertahan hidup." Mendengar kata-kata dari Xin Yue, Raja Karakanta pun kini juga langsung meminta maaf karena telah membentak Xin Yue. Dan Raja Karakanta pun kini langsung berkata, "Semua yang kamu lakukan hanya untuk kebaikanku. Tanpamu, aku tidak akan bisa hidup. Kita akan selalu bersama dan kematian tidak akan bisa memisahkan kita." Xin Yue pun langsung menjawabnya, "Raja, aku akan melakukan yang terbaik untukmu dan aku tidak akan membiarkan siapapun untuk menyakitimu lagi." Raja Karakanta juga langsung menjawab perkataan dari Xin Yue, "Kakak, tolong lanjutkan dan jaga aku seperti sebelumnya. Aku merasa bahagia apabila kamu selalu menjagaku. Dan setelah mengalahkan musuh ini, aku akan segera kembali pada dirimu." Dewa Erlang yang mendengar Raja Karakanta berbicara sendiri, dia pun kini langsung berkata, "Raja Karakanta, tindakanmu berbicara sendiri itu membuatku sangat khawatir. Apakah kamu masih bisa untuk berjuang?" Raja Karakanta pun langsung menjawab perkataan dari Dewa Erlang, "Mata Tiga, dengan kekuatanmu saat ini, aku pikir kamu memiliki selera yang lebih tinggi." Dewa Erlang pun menjawabnya, "Selera? Aku tidak tertarik. Aku suka pekerjaan garis depan dan membersihkan sampah di dunia ini." Melihat keseriusan dari Dewa Erlang, Raja Karakanta pun kini langsung mengeluarkan pisau dari dalam tangannya. Dan dia mengatakan bahwa Dewa Erlang akan menjadi lawan yang sangat bagus. Dan kini Raja Karakanta akan melawan Dewa Erlang dengan kekuatan penuhnya.
Wonjong dan juga Palu Emas yang sudah terluka akibat serangan dari Raja Karakanta. Mereka pun kini sudah tidak bisa berbuat apapun, dan Palu Emas kini langsung bertanya pada si Wonjong, bagaimana pertarungan antara Raja Karakanta dan juga Mata Tiga? Aku tidak bisa melihat mereka dari sini. Wonjong pun menjawabnya, Mata Tiga telah menjauhkan Raja Karakanta dari kita berdua agar kita bisa melarikan diri. Wonjong pun kini langsung merasa bahwa dirinya adalah orang yang bodoh karena dia selalu memandang rendah pada Dewa Erlang. Raja Karakanta yang sudah mulai serius, dirinya pun kini langsung melesat dan akan melakukan serangan pada Dewa Erlang. Begitu juga dengan Dewa Erlang yang sudah mengangkat tombak pedang miliknya dan langsung memukulkan tombak itu pada Raja Karakanta. Tapi dengan cepat, Raja Karakanta pun langsung menghindari serangan Dewa Erlang dan dia kini sudah berada di belakang dari Dewa Erlang dan langsung melakukan serangan dengan pisau yang telah ia genggam. Hal ini membuat Dewa Erlang menjadi terkejut. Lalu Raja Karakanta kini langsung mengatakan, tombakmu memang sangat ganas, tapi aku memilih senjata yang paling ringan agar aku bisa menghindari semua seranganmu dan aku akan melakukan serangan dengan kecepatan. Dan benar saja, dengan serangan pisau yang ringan dan cepat, Raja Karakanta berhasil memukul mundur Dewa Mata Tiga. Di saat sang Dewa Mata Tiga kini sudah menjauh dari Raja Karakanta, Xin Yue pun langsung mengatakan bahwa saat ini Dewa Erlang telah memiliki celah yang bisa diserang dengan begitu mudah oleh Raja Karakanta. Sang raja pun langsung menuruti kata-kata dari Xin Yue dan dia langsung melompat akan menyerang Dewa Erlang dari atas. Tapi dengan cepat, Dewa Erlang pun kini langsung mengangkat tombak pedang miliknya ke arah Raja Karakanta. Tapi tiba-tiba saja Raja Karakanta kembali menghilang dari serangan yang dilakukan oleh Dewa Erlang. Dan kini Raja Karakanta sudah berada di hadapan dari Dewa Erlang. Lalu Dewa Erlang pun mengatakan dalam hatinya, dia selalu bereaksi sebelum aku siap menyerang. Apakah dia tahu pergerakanku sebelumnya? Raja Karakanta pun kini langsung berkata pada Dewa Erlang, Mata Tiga, apakah kamu sudah mengerti apabila aku bergabung dengan kakakku, maka aku akan menjadi tidak terkalahkan di dunia ini. Setelah berkata seperti itu, Raja Karakanta menggunakan pisau ringannya untuk kembali menyerang Dewa Erlang. Dan kini cipratan darah pun muncul di tempat pertarungan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raja Karakanta sudah berhasil membunuh Dewa Erlang? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Obrol sob.